Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Zinia dari kelas B dengan NIM 112209100030. Saat ini saya sedang berkuliah S1 di Universitas Syarif Hidayatullah Jakarta dengan jurusan Teknik Informatika. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengulas skripsi untuk ujian tengah semester mata kuliah Bahasa Indonesia dengan judul Medicine Box Reminder untuk penderita kronis dengan monitoring database berbasis IoT atau Internet of Things, ditulis oleh Cynthia Bella Anggraini pada tahun 2019. Sebelumnya, mari kita mengenal latar belakang penulis, mengapa membuat judul demikian. Penyakit kronis merupakan penyebab kematian tertinggi di dunia. Menurut WHO, penyakit kronis membunuh 41 juta orang setiap tahunnya, yang setara dengan 71% kematian di dunia. Untuk menghindari meningkatnya penyebab kematian akibat penyakit kronis, dibutuhkan proses pengobatan yang tepat. Proses pengobatan pada pasien penyakit kronis membutuhkan waktu yang lama, dan obat menjadi komponen terpenting dalam pengobatan. Sayangnya, tingkat kepatuhan minum obat pada penderita penyakit kronis ini masih rendah. Dapat dilihat pada grafik berikut. Number of death by cause World 2017, kematian tertinggi terjadi pada cardiovascular disease. Pada grafik Indonesia juga dijelaskan, cardiovascular disease menjadi penyebab kematian tertinggi di Indonesia pada tahun 2017. Padahal menurut CDC, sembarang minum obat dapat menyebabkan 30-50% kegagalan pengobatan dan 125 kematian per tahun. Maka dari itu, dalam penelitian ini, penulis akan membuat sebuah sistem medicine box reminder untuk pasien penyakit kronis dengan monitoring database yang berbasis IoT atau Internet of Things. Sistem pengingat ini menggunakan aplikasi Android yang terhubung dengan perangkat, terbuat dengan menggunakan Raspberry Pi 3 model B, disertai komponen speaker dan amplifier PAM8403. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh bahwa sistem yang dibuat telah diuji dengan user dan menghasilkan tingkat fungsionalitas sebesar 100% dan rata-rata delay pada sistem pengingat sebesar 4,239 sekon dan sebesar 7.298 sekon untuk pemberitahuan bahwa sudah minum obat. Terakhir sebesar 97% untuk pengecekan ketepatan minum obat dengan QR Code. Selanjutnya, kita akan menuju hasil review dari saya sendiri untuk skripsi ini. Pertama, kita akan mengulas dari segi sistematika penulisan. Menurut pedoman karya ilmiah UIN Syarif Hidayatullah Jakarta pada SK Rektor nomor 507 pada tahun 2017, dijelaskan yang pertama, sesuai dengan panduan skripsi. Skripsi yang saya ulas dengan judul Medicine Box Reminder untuk penderita penyakit kronis dengan monitoring database berbasis IoT sudah sesuai dengan pedoman karya ilmiah UIN Syarif Hidayatullah pada SK Rektor nomor 507 tahun 2017. Pada halaman 19 dijelaskan detail mengenai skripsi berbentuk penelitian kualitatif yang terdiri dari bab pertama pendahuluan, bab kedua kajian pustaka, bab 3 gambaran latar umum penelitian, bab 4 data dan penemuan penelitian, bab 5 pembahasan, dan yang terakhir adalah simpulan, implikasi, dan saran. Yang kedua, abstrak. Abstrak terdiri dari kesesuaian isi, jumlah kata, kunci. Kesesuaian isi dijelaskan pada halaman 15, berisi tentang judul, tujuan, metode, hasil penelitian, serta kata kunci. Skripsi ini tidak sesuai dikarenakan tidak adanya tujuan dan metode penelitian tidak disebutkan. Selanjutnya adalah jumlah kata. Ada halaman 15 di pedoman penulisan karya ilmiah, abstrak berisi jumlah 200-300 kata. Pada skripsi yang saya ulas terdiri dari 215 kata pada abstrak. Selanjutnya kata kunci. Pada skripsi yang saya ulas terdiri dari 5 kata kunci yang tercantum pada skripsi ini. Yang ketiga, jumlah halaman skripsi. Pada halaman 1 dijelaskan bahwa mahasiswa S1 harus memenuhi kriteria, salah satunya adalah jumlah halaman minimal 40 halaman. Terakhir adalah kelengkapan preliminaris. Dijelaskan pada halaman 12-13 tentang bagian awal yang terdiri dari halaman sampul dan halaman judul. Halaman sampul dan halaman judul yang saya ulas sudah sesuai dengan
pedoman karya tulis ilmiah UIN Syarif Hidayatullah. Dapat dilihat dari gambar berikut ini, dijelaskan halaman sampul terdiri dari dua bagian, luar dan dalam, di mana sampul luar berbentuk hardcover dan sampul dalam kertas biasa. Teks halaman sampul terdiri dari yang pertama, judul, keterangan tujuan penyusunan, logo universitas standar, nama penulis, nomor induk mahasiswa, nama jurusan atau program studi, fakultas dan universitas, dan yang terakhir adalah tahun penyelesaian, baik Hijriah maupun Masehi. Yang kedua, lembar pernyataan keaslian karya. Skripsi yang saya ulas sudah sesuai dengan pedoman karya ilmiah UIN Syarif Hidayatullah. Dapat dilihat pada gambar berikut ini. Halaman 14 menerangkan tentang penulisan lembar pernyataan keaslian karya yang berisi tanda tangan penulis dan materai Rp6.000. Yang ketiga, lembar persetujuan pembimbing. Skripsi yang saya ulas juga sudah sesuai. Yang keempat, halaman pengesahan. Halaman pengesahan skripsi yang saya ulas sudah sesuai. Dijelaskan pada halaman 14, penulisan halaman pengesahan terdiri dari pernyataan tulisan telah diujikan. Halaman pedoman transliterasi. Skripsi yang saya ulas tidak sesuai dikarenakan tidak dicantumkan pada skripsi ini. Yang keenam, kata pengantar. Skripsi yang saya ulas sudah sesuai. Ketujuh, daftar isi. Skripsi ini sudah sesuai. Yang kedelapan, daftar tabel dan daftar gambar. Skripsi ini sudah sesuai pedoman karya ilmiah Syarif Hidayatullah. Dan yang terakhir adalah daftar istilah. Skripsi ini tidak sesuai dikarenakan tidak adanya daftar istilah pada skripsi ini. Yang kedua, penulisan. Hal-hal yang dapat kita review pada penulisan ini dibagi menjadi tiga. Yang pertama, transliterasi, yang kedua, serapan, yang ketiga, diksi, dan yang keempat adalah EYD. Penulisan pada skripsi ini sudah sesuai, kecuali satu penilaian, yaitu diksi. Skripsi ini belum memiliki pemilihan diksi yang baik dan bersifat ilmiah, seperti pada kalimat berikut. Penggunaan diksi yang berulang pada kata kurangnya membuat kalimat tersebut bertele-tele dan tidak padu. Yang ketiga, tata letak. Tata letak terbagi menjadi tiga, yaitu penomaran, penulisan tabel grafik dan gambar, dan yang terakhir adalah penulisan antar bab dan antar subbab. Hal pertama yang akan saya review adalah penomaran. Penomaran ini dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama, nomor halaman bagian awal karya ilmiah menggunakan huruf Latin berupa angka Romawi kecil dimulai dari halaman kata pengantar. Pada skripsi ini tidak sesuai dikarenakan penulisan angka Romawi tidak dimulai dari kata pengantar. Yang kedua, pada bagian tengah dan bagian akhir dimulai dari bab pendahuluan dan seterusnya. Nomor halaman berupa 1, 2, 3 dan seterusnya ditulis pada sudut kanan atas. Skripsi ini sesuai dengan pedoman karya ilmiah UIN Syarif Hidayatullah. Untuk poin-poin penulisan tabel grafik dan gambar serta penulisan antar bab dan antar subbab sudah sesuai dengan pedoman karya ilmiah UIN Syarif Hidayatullah. Yang keempat, metode dan teori. Skripsi ini sesuai dengan teori dan pembahasan yang ditulis oleh penulis. Dalam judulnya, Medicine Box Reminder untuk penderita penyakit kronis dengan monitoring database berbasis IoT dilatar belakangkan oleh penyakit kronis penyebab kematian tinggi, di mana memerlukan pengobatan dalam jangka waktu yang lama. Sayangnya, tingkat kepatuhan minum obat masih rendah. Oleh karena itu, penulis membuat sistem yang mudah sebagai pengingat dan monitoring dari jauh. Yang kelima, kutipan dan daftar pustaka. Pertama yang akan kita review adalah kutipan. Halaman 26 pedoman karya ilmiah UIN Syarif Hidayatullah dijelaskan berbagai sistem penulisan kutipan. Kutipan yang dipakai oleh UIN Syarif Hidayatullah adalah Turabiat. Kutipan ini dibagi menjadi dua. Yang pertama, ketepatan pada daftar pustaka. Dua dari kutipan skripsi ini tidak sesuai pada daftar pustakanya. Yang kedua, ketepatan penulisan kutipan. Skripsi ini sudah tepat pada penulisan kutipan. Yang terakhir adalah daftar pustaka. Daftar pustaka ini dinilai dari tiga macam. Yang pertama, memuat sumber terbaru. Semua sumber yang tercantum pada skripsi ini dalam rentang waktu kurang lebih dari 10 tahun terakhir atau kurang dari tahun 2010. Yang kedua, memuat sumber yang terpercaya. Skripsi ini sudah sesuai. Semua sumber pada skripsi ini memakai sumber yang terpercaya. Dan yang terakhir adalah penulisan daftar pustaka yang tepat. Semua sumber penulisan pada daftar pustaka sudah sesuai dengan kaidah penulisan Turabiat. Sekian hasil review skripsi yang saya ulas. Mohon maaf bila ada salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan menghasilkan tingkat fungsionalitas